Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang uji kompetensi guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Winnie Salsabila dengan NIM 1201 1126521 dan rekan saya. Dan saya Mukhlisawati dengan NIM 120 111 26736. Baik, di sini kami akan membahas dengan 5 materi, yaitu yang pertama, konsep uji kompetensi guru, yang kedua yaitu prinsip-prinsip uji kompetensi guru, yang ketiga yaitu kompetensi yang diuji dalam UKG, yang keempat yaitu sistem UKG, dan yang terakhir yaitu contoh instrumen dalam UKG. Akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu tentang konsep uji kompetensi guru. UKG merupakan tindak lanjut dari program sertifikasi guru yang pada mulanya sertifikasi guru ini menggunakan portofolio. UKG ini dilaksanakan terutama untuk memantau jalannya fungsi profesi guru, karena setiap profesi ini menuntut kemampuan untuk membuat keputusan dan kebijaksanaan yang tepat. UKG ini diperlukan guna untuk mendapatkan guru yang profesional, yang berbasis kompetensi yang memadai sesuai undang-undang dan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Pelaksanaan UKG ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat dijadikan sebagai yang pertama, sebagai sarana untuk memetakan kompetensi dan kinerja guru, yang kedua sarana untuk pengelompokan guru, yang ketiga sarana pembinaan guru, yang keempat sarana pemberdayaan guru, yang kelima acuan dalam pengembangan kurikulum, yang keenam alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu prinsip-prinsip uji kompetensi guru. Nah, dalam pelaksanaan UKG ini harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu objektif. Maksudnya ialah dalam pelaksanaan UKG itu harus dilakukan secara benar, jelas, dan sesuai apa adanya. Lalu yang kedua yaitu adil. Maksudnya ialah dalam pelaksanaan UKG itu harus diperlakukan sama dan tidak membeda-bedakan, baik dari segi kultur, sosial, budaya, dan harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu transparan. Data dan isu yang berkaitan dengan pelaksanaan UKG ini harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukan. Yang terakhir yaitu accountable. Maksudnya ialah pelaksanaan uji kompetensi guru ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan. Kompetensi yang diuji dalam UKG. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran, interaksi belajar. Yang kedua yaitu kompetensi pribadi. Ada indikator yang mencerminkan sebuah kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, ikhlas, berakhlak mulia, yang dijadikan sebagai teladan. Kompetensi profesional. Kemampuan, keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat yaitu kompetensi sosial yang berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum. Materi selanjutnya ialah sistem uji kompetensi guru. Nah, UKG ini dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yaitu online dan offline. Pada sistem online ini dilaksanakan pada daerah yang terjangkau dengan jaringan dan memiliki ruangan yang berisi perangkat laboratorium komputer dan terhubung dengan jaringan internet. Dalam pelaksanaan UKG sistem online ini memiliki beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama, pelaksanaannya itu serentak di semua tempat uji kompetensi pada tanggal yang telah ditetapkan dan memiliki durasi waktu selama 120 menit atau 2 jam. Lalu yang kedua, bagi guru yang memiliki kekhususan yaitu tunanetra, maka memerlukan pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Kota sebagai pembaca soal dengan durasi waktu yaitu 180 menit.
Lalu pelaksanaannya itu 2-3 gelombang setiap harinya. Lalu waktu yang disediakan 150 menit, 30 menit pertama untuk registrasi dan latihan. Nah, 120 menitnya untuk uji kompetensi yang sesungguhnya. Lalu setiap ruangan itu diisi minimal 20 orang atau menyesuaikan dengan komputer yang tersedia. Lalu waktu istirahatnya itu selama 30 menit untuk pergantian peserta dan penyiapan komputer. Lalu tim teknis akan mengarahkan atau membantu peserta dalam menggunakan sistem online pada 30 menit pertama. Lalu setiap peserta tidak diperkenankan membawa buku, referensi, kamera, HP, dan lain-lain. Lalu setiap peserta wajib mengikuti ujian sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Lalu admin menyiapkan laboratorium komputer selama 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Lalu setiap tempat uji kompetensi ini selalu dipantau. Dan terakhir, apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan UKG ini dan tidak hadir peserta, maka wajib dilaporkan dalam berita acara. 2. Sistem UKG offline. Sistem UKG offline dilaksanakan pada daerah yang tidak terjangkaunya jaringan internet dan tidak memiliki ruangan laboratorium komputer dan tidak terhubungnya jaringan internet. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan sistem UKG offline ini, yang pertama, UKG diselenggarakan secara serentak 1 hari pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bagi guru yang memiliki kekhususan seperti tunanetra, memerlukan pendamping dari Dinas Pendidikan sebagai pembaca soal. Yang ketiga, perangkat soal UKG adalah dokumen negara yang harus dirahasiakan. Yang keempat, Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pengamanan soal UKG manual sejak digandakannya sampai dengan pelaksanaan ujian dan pemusnahan soal. Yang kelima, jika terjadinya kebocoran soal, maka pelaksanaan UKG diulang hanya pada lokasi yang telah terjadi kebocoran soal. Yang keenam, koordinator kabupaten kota, koordinator lokasi, dan pengawas ruangan yang telah ditetapkan oleh kepala. Yang ketujuh, peserta wajib membawa kelengkapan administrasi dan identitas diri untuk bahan pengecekan oleh pengawas. Yang ke-8, bagi peserta yang tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, tidak ada ujian susulan, dan ada yang bersangkutan dapat mengikuti UKG di tahun depannya. Yang ke-9, TUK di sekolah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Oke, materi yang terakhir ialah contoh instrumen uji kompetensi guru. Nah, berikut ini kami menyajikan beberapa contoh instrumen uji kompetensi guru ini. Soal pertama ialah Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ... A. PP nomor 17 tahun 2005, B. PP nomor 18 tahun 2005, C. PP nomor 19 tahun 2005, D. PP nomor 20 tahun 2005. Nah, jawabannya ialah C, yaitu PP nomor 19 tahun 2005. Soal yang kedua, setiap sekolah itu memiliki berbagai peserta didik. Ada yang ramah, penakut, teliti, rajin, dan ada juga yang pendendam. Hal tersebut merupakan karakteristik dari A. Sifat, B. Kepribadian, C. Temperamen, D. Sikap. Nah, jawabannya ialah D. Sikap. 3. Peserta didik yang berusaha melatih kepekaan terhadap rangsangan berupa tuntutan dari lingkungannya, belajar, bergaul, dan berperilaku seperti orang lain, serta berperilaku dalam lingkungan sosialnya dikenal sebagai A. Alkulturasi, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Sosialisasi. Jawabannya D. Sosialisasi. Yang keempat, menyadari adanya perbedaan sikap, sifat, dan pengalaman dirinya dengan orang lain yang dialami oleh anak usia A. 1-2 tahun, B. 2-4 tahun, C. 5-7 tahun, 6. D. 6-12 tahun. Jawabannya D. 6-12 tahun. Nah, dengan adanya contoh instrumen ini
dapat memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang soal-soal uji kompetensi, sehingga mereka terasa lebih familiar dan tidak grogi ketika sedang mengikuti ujian kompetensi ini. Nah, itulah beberapa materi tentang uji kompetensi guru yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.